Baik, kita lanjut ke perbincangan. Kita juga akan kembali menyapa Mas Fajrul. Tadi mendengarkan pernyataan dari Mas Arief dan juga Mas Sujiwo Tejo begitu ya. Kalau dari sisi pers sendiri memang rasanya kredibilitas pers ini turun akibat hasil dari serangan-serangan buzzer juga begitu ya. Kalau dari sisi pemerintah, bagaimana nih pertanggungjawaban pemerintah terhadap masifnya buzzer? Kan harusnya pemerintah bisa melakukan hal yang menertibkan begitu buzzer-buzzer yang cukup masif. Iya, pertama tentu pemerintah tidak perlu bertanggung jawab terhadap buzzer. Buzzer itu kan kita klarifikasi dulu nih definisinya. Adalah akun-akun di media sosial yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan, nggak ada namanya, nggak ada jenisnya, diajak ngomong pun nggak bisa. Kenapa? Yang paling banyak itu kan yang ada misalnya ada tidak ada, kadang-kadang gambarnya gambar orang lain. Terus kemudian address-nya itu ada angka 8 buah. Nah itu mereka nggak ada yang dipertaruhkan. Mungkin kita nggak tahu ada motif apa di baliknya, ada ideologis kah, ada motif ekonomi. Yang penting kita perhatikan itu sebenarnya adalah influencer, yaitu akun-akun yang memiliki nama jelas. Seperti Bang Karni misalnya 1 juta atau 2 juta. Tapi harap dikasih tahu juga ya, Bang Karni itu sudah lama loh memblok aku di Twitter. Ini kita padahal aku kan kita fokus ke topik. Padahal bukan. Jadi terlalu kecil Bang Arief untuk memperhitungkan buzzer, yaitu akun-akun tanpa nama, tidak jelas, dan mereka tidak mempertaruhkan, apalagi sebesar Tempo yang sudah pernah mengalami jatuh bangun di masa Orde Baru, dan saya pernah ikut bersama-sama dengan teman-teman melakukan pembelaan dulu terhadap Tempo, Detik, kemudian juga editor, dan ikut sama-sama di Sirnagali mendirikan Aliansi Jurnalis Independen sebagai perlawanan terhadap Orde Baru. Memang pemerintah nggak risih Bang, kalau misalnya justru tudingan akhirnya ke pemerintah nih, sekalinya kritik pemerintah kok banyak serangan buzzer begitu. Itu yang kita tidak, kenapa kita peduli terhadap buzzer? Kita tidak peduli terhadap akun-akun yang memang tidak ada kaitannya dengan kehidupan ini. Kan seperti itu. Jadi gampang saja, saya tuh 24 jam diserang oleh buzzer. Coba lihat YouTube saya, Fajrul Rahman itu ya, terus Twitter, Instagram, semua nama binatang, semua sumpah serapah ada. Tapi gampang kan, ada fitur yang tinggal diklik saja blok, selesai. Dan saya mau berbicara hanya dengan Bung Arief, Bung Sujiwo Tejo, yang jelas-jelas ada orangnya dan bisa memperkaya hasanah kita. Kemudian yang kedua, yang penting diperhatikan juga, misalnya apakah pemerintah, ini kan orang yang mau mendukung kebijakan pemerintah, mau mengkritik ataupun beroposisi terhadap pemerintah, nggak ada yang salah sebenarnya. Tidak ada masalah. Misalnya hari ini indikator politik menunjukkan 82% masyarakat itu percaya terhadap semua kebijakan Presiden Jokowi untuk menjalankan pemerintahan, termasuk menyelesaikan soal COVID, memulihkan ekonomi, memulihkan toleransi, misalnya seperti itu. Apakah 82% itu adalah buzzer? Nggak ada tuh pemerintah berusaha membujuk mereka untuk percaya kepada pemerintah. Nah, jadi menurut saya kita habiskan usia kita dan kerja kita sebagai baik sebagai wartawan seperti Bung Arief, sebagai budayawan seperti Mas Tejo, kita habiskan waktu kita untuk sesuatu yang maju ke depan, mencerahkan. Itu yang kami pelajari dari teman-teman pers seperti Arief maupun juga Bang Tejo. Jadilah pers ini sebagai guru besar di dalam transformasi digital, di mana orang-orang mesti belajar bagaimana caranya menyampaikan informasi, bagaimana menyampaikan kritik, tetapi tetap akurat, tetap benar, tetap ada verifikasinya. Jadi abaikan si buzzer itu. Saya minta tanggapan Mas Arief kalau kayak gitu. Mas Arief Zulkifli. Ya, bisa dengar suara saya? Bisa. Ya, saya mau koreksi dulu tadi dari diskusi yang sebelum ini. Yang saya katakan dalam pembicaraan sebelumnya adalah buzzer itu menyerang bukan konten kritik dari media,
yang sering terjadi. Kalau dia menyerang konten kritik itu nggak ada masalah, apalagi seperti dikatakan Bung Fajrul, jika dia tidak anonim, artinya bernama jelas gitu. Yang terjadi adalah mereka menyerang di luar konten, yaitu individu, orangnya, lewat doxing dan seterusnya. Bahkan lebih jauh lagi melakukan hacking atau pengerusakan terhadap situs begitu. Nah, kalau urusannya sudah seperti ini, tentu saja pemerintah tidak boleh bertepuk tangan. Pemerintah dalam hal ini kepolisian harus mengambil langkah tegas supaya hal-hal seperti itu bisa ditertibkan dan ruang diskusi kita menjadi lebih sehat. Bahwa ada orang yang menyebut kebun binatang dan sebagainya, saya setuju, itu bisa kita abaikan. Gitu. Ya nggak usah terlalu dipikirin. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam ranah yang lebih jauh lagi, yaitu pengerusakan infrastruktur media lewat hacking, doxing, dan seterusnya, itu harus ditindak. Begitu. Nah, yang saya katakan tadi sebelumnya adalah sebetulnya mereka tidak punya argumentasi untuk mendebat kritik dari media. Yang ada adalah mereka berusaha merusak kredibilitas individu media. Ya, saya agak luruskan tadi dari TV One. Jadi individunya yang dirusak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara doxing. Doxing biasanya berpartner dengan sebuah konsep lain, yaitu ad hominem. Jadi kalau misalnya ada, katakanlah TV One melakukan kritik, maka reporter TV One-nya dicari. Yang diserang identitasnya di ini ya. Betul, ketahuan bahwa misalnya pernah tidak naik kelas gitu ketika sekolah. Maka itu di ad hominem-kan, dikaitkan, oh pantesan dia mengkritik seperti ini. Karena dia pernah tidak naik kelas. Sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya, tapi menjadi pembicaraan publik ketika dia diamplifikasi oleh buzzer dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi ini di sini problemnya, begitu. Nah, adapun kritik dari media mainstream, saya kira baik-baik saja begitu sepanjang dilakukan dengan tertib, teratur, punya argumentasi yang baik, begitu. Jadi serangan buzzer itu menurut saya pernah saya katakan itu membahayakan bagi kebebasan dalam konteks itu. Saya ulangin lagi, tadi saya katakan bahwa memang betul tidak ada bukti pemerintah berada di belakang buzzer. Yang saya maksud adalah bukti hukum, bukti keras, bukti yang terbuka. Tapi yang bisa kita katakan adalah pemerintah mendapatkan manfaat atas serangan-serangan balik itu. Apakah pemerintah itu harus kita katakan sebagai sebuah kesatuan yang utuh? Tidak juga, begitu. Jadi sedikit koreksi lagi, sebetulnya bukannya pemerintah tidak bertanggung jawab, tapi pemerintah bisa bertanggung jawab, tapi tidak bisa kita katakan bahwa buzzer didalangi oleh pemerintah dalam pengertian pemerintah dalam sebuah kesatuan yang utuh. Di dalam pemerintah ada vaksinasi, di dalam pemerintah ada power struggling, power gain, dan sebagainya. Dan itulah yang melatar belakangi para buzzer ini bekerja, gitu Mbak. Oke. Baik, kita akan sambung lagi nanti Mas Arief, Mas Sujiwotojo dan juga Mas Fajrul. Kita harus jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.